valuasinya masih tergolong atraktif ya, masih cukup murah. Bursa saham Indonesia ini kan masih banyak dipengaruhi oleh investor asing. Jadi begitu mereka masuk, IHSG naik, dan begitu mereka keluar, IHSG turun gitu. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, Mas Yafan? Kalau menurut saya sebenarnya pasar modal di Indonesia juga termasuk yang unik ya. Kalau ketika kita misalkan pasar modal di tanah air masih dalam tahap developing ya, atau masih berkembang, berarti memang kekuatan IHSG, kekuatan indeks ataupun juga pelemahan indeks memang sangat bergantung pada asing. Tapi buktinya ketika pergerakan IHSG misalkan ketika terjadi downtrend yang begitu signifikan dari di atas 6.000 pada awal tahun ini ke level 3.900, memang kita akui net sell asing pun juga terjadi peningkatan yang signifikan. Tapi dari 3.900-an ke level 4.900-an memang selama ini juga saya pikir net sell asing masih ada walaupun terdapat net buy. Kadang-kadang net buy tapi tidak terlalu sering begitu ya kalau secara harian. Itu saya pikir memang didorong oleh faktor domestik ya, karena market domestik tentunya juga mengapresiasi ya berkaitan dengan sentimen positif yang saya sebutkan tadi, misalkan kebijakan stimulus fiskal maupun juga moneter dari pemerintah misalkan, kemudian juga adanya aksi buyback dari para emiten misalkan, sehingga membuat kinerja pergerakan harga saham menguat gitu ya. Jadi otomatis kalau saya pikir di sini pasar modal di Indonesia ini bagi saya sangat unik, dan keunikan ini ya misalkan ketika investor domestik yang bergerak ini membuat IHSG kita juga sustainable gitu ya. Dari segala tantangan maupun juga sentimen negatif yang benar-benar menghambat kinerja indeks. Karena kalau saya melihat ya, selama posisi IHSG saat ini masih berada dalam fase bullish consolidation, tentunya ini bullish consolidation ini masih dipengaruhi oleh kepercayaan bagi para pelaku pasar domestik ya terhadap komitmen pemerintah dalam rangka menjaga tingkat stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang inklusif dan berkesinambungan. Memang meskipun kalau kita melihat dari tingkat jumlah kasus COVID yang masih naik ya, tapi pemerintah juga masih lebih peduli ya terhadap kinerja perekonomian suatu bangsa. Jadi otomatis juga ketika pemerintah menerapkan kebijakan reopening di sektor perekonomian, tentunya juga ini menambah optimisme bagi para pelaku investor domestik untuk masuk ke pasar modal dari level 3.900 ke level yang saat ini seperti itu. Oke, berarti tidak hanya investor asing, domestik pun juga berkontribusi terhadap pergerakan indeks saham Indonesia ini ya? Iya, seperti itu. Oke, nah terus indeks saham di bursa ini kan tidak hanya IHSG, ada LQ45, IDX 30, bahkan ada MSCI Indonesia yang dibuat dari institusi asing gitu. Nah itu indeks-indeks ini bisa melampaui IHSG. Kira-kira apa sih faktor penyebab yang bisa mendorong mereka lebih tinggi daripada IHSG ini? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya kinerja saham-saham pada IDX 30 maupun juga LQ45 bahkan juga MSCI Indonesia tentunya itu terdiri dari saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang sangat kuat, di mana hal ini juga memberikan market weight terhadap indeks yang begitu kuat. Apalagi juga saham-saham tersebut ini memiliki kinerja fundamental yang positif. Misalkan ada yang market cap yang paling besar dulu ya, misalkan ada BBCA, terus juga ada BBRI yang kedua, terus kalau ketiga kalau nggak salah ada Telkom, keempat ada Unilever misalkan seperti itu. Ini saya pikir kalau di sektor finance ya, saya pikir memang pergerakan IHSG pun juga dipengaruhi oleh yang paling utama tuh kinerja dari sektor finance, utama dari sektor kinerja pada bank-bank buku 4. Sejauh ini kalau saya melihat dari kuartal ketiga itu kinerja perbankan buku 4 itu berhasil meningkatkan kinerja laba bersih ya dari secara year on year gitu. Berarti otomatis ini bisa memberikan katalis positif bagi market. Apalagi juga kalau saya melihat ini kan rata-rata penghuni dari MSCI, IDX 30, kemudian juga ada
tadi LQ45 ya. Itu juga ini ya, memiliki saham-saham di mana emiten tersebut juga rajin bagikan dividen gitu ya. Rajin bagian dividen, dan ini juga bisa dilihat dari indeks high dividend 20 gitu ya. Hampir sama ya. BCA ada, BRI ada, Telkom ada, UNVR ada, Bank Mandiri ada, HMSP ada, Astra juga ada, GGRM juga ada, BNI juga ada, misalkan UNTR juga. Jadi otomatis sebenarnya juga perilaku para pelaku pasar ya, itu kalau misalkan jika para emiten yang berkomitmen untuk membagikan dividen secara tiap tahun, itu para pelaku pasar cenderung melakukan apresiasi begitu ya. Jadi saya pikir saya juga menyarankan pada para pelaku pasar untuk mencermati saham-saham yang memang rajin bagian dividen. Itu penting sekali begitu ya, karena secara psikologis ini juga berkaitan dengan apresiasi ya terhadap kinerja fundamental emiten, dan juga emiten membahasnya dengan membagikan dividen pada para pelaku investor gitu. Berarti ini kalau menurut saya ini merupakan suatu hal yang sifatnya saling menguntungkan begitu ya. Ini indeks high dividend 20 ini juga ada, saham-sahamnya juga ada pada LQ45, IDX 30, MSCI Indonesia misalkan seperti itu. Jadi ini penting sekali. Ini essential sekali begitu ya bagi misalkan para pelaku individu yang mau mulai begitu ya untuk investasi di pasar modal seperti itu. Berarti dari saham-saham yang ada di indeksnya itu sendiri kualitasnya memang bagus gitu ya Mas? Iya, seperti itu, kualitasnya bagus. Selain market cap juga ada fundamental dan dividen ini ya faktor yang pentingnya itu. Seperti itu. Mengacu pada penjelasan Anda ini, apakah saat ini waktu yang tepat untuk berinvestasi di reksadana indeks saham, Mas Afan? Iya, memang kalau untuk reksadana indeks saham ya begitu. Memang kalau saya pikir itu juga diambil dari indeks-indeks yang memiliki kinerja yang positif gitu ya. Jadi reksadana ini juga sebenarnya tuh reksadana indeks ini merupakan jenis reksadana yang pergerakannya meniru indeks-indeks tertentu gitu ya. Dan indeks ini kan juga indeks yang bisa ditiru oleh para pelaku pasar, oleh para pelaku individu, misalkan yang berinvestasi saham tuh bisa saham-saham yang terdapat pada indeks LQ45, kemudian juga saham-saham yang terdapat pada IDX 30 misalkan, atau bagi para pelaku investor yang lebih ke syariah ada Jakarta Islamic Index misalkan gitu kan. Jadi dan itu juga diambilnya tuh tidak perlu semua saham gitu ya. Paling paling sekitar ya 80% atau 85% bahkan 90% itu bisa tergantung dari kemampuan para pelaku investor untuk mengelola atau melakukan money management dan efektif seperti itu. Jadi ini saya pikir apalagi kalau misalkan jika ditambah dengan kondisi market yang sudah mulai kondusif saat ini, saya pikir ini sudah waktunya bagi para pelaku individu untuk memulai berinvestasi di pasar modal, karena pergerakan ISG ini kan mencerminkan valuasinya masih tergolong atraktif ya, masih cukup murah. Memang ketika saya ingat pada level 4.000-an pun juga ISG berada di PR berada di bawah 15 kali seperti itu. Jadi ini merupakan opportunity yang mesti perlu diambil begitu ya, diambil manfaatnya oleh para pelaku investor tentunya seperti itu. Oke, berarti ini peluang ya, karena IHSG di levelnya atraktif gitu. Oke, iya, era normal baru ini, apa saja strategi terbaik dalam berinvestasi saham atau reksadana indeks saham? Silakan Mas.